Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Roy Raffles Maturang Pasaribu dengan NPM 21170510058 dari kelas A Ilmu Komputer angkatan 2021. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Febi Eka Febiansa MT. Jadi soal UTS POK-nya ada dua, yaitu menjelaskan text editor, yaitu bagaimana proses input dari keyboard bisa tampil di layar, dan soal nomor 2-nya itu menjelaskan mengenai operasi aritmatika pada menu 1 Logisim 8 bit dengan pilihan option ALU tester. Ini adalah tampilan awal komputer of CPU Logisim 8 bit. Jadi di sini terdapat reset untuk mereset komputer. Di sini ada pin start atau stop untuk menyalakan dan mematikan komputer. Di sini terdapat keyboard untuk menginputkan apa yang kita mau inputkan. Di sini ada clear untuk menghapus inputan yang tadi kita misalnya salah input. Lalu di sini ada disk sebagai penyimpanan yang akan ditampilkan ke display. Lalu di sini ada RAM dan ROM. RAM ini adalah random access memory, yaitu fungsinya untuk menyimpan data namun bersifat volatif. Artinya ketika komputer ini dimatikan, maka data-data yang disimpan di RAM itu akan hilang. Sedangkan di ROM ini atau read only memory ini sifatnya permanen. Jadi data-data yang disimpan di dalam ROM ini tidak akan hilang ketika komputer itu dimatikan. Lalu di sini ada CPU Logisim 8 bit, itu terdiri dari 3, yaitu control unit, register, dan ALU. Control unit atau CPU ini adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol segala apapun yang terjadi di prosesor. CPU ini merupakan perangkat pertama yang melakukan fetch data daripada si memori, dan kemudian instruksi tersebut akan didecoder dan dijadikan instruksi-instruksi kepada komponen-komponen yang ada di komputer. Lalu di sini juga ada program counter. Ini fungsinya untuk menyimpan address dari data memori yang akan dilakukan. Dan ia juga melakukan increment pemindahan data dari satu address ke address yang lainnya. Lalu di sini ada ALU. ALU ini terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing itu memiliki spesifikasi tugasnya sendiri-sendiri. Nah, pada case 1 di soal UTS itu kan menjelaskan text editor. Jadi di sini ALU yang bekerja itu adalah dia masuk ke unit logika boolean. Jadi setelah dari unit logika boolean dia akan masuk kepada register. Register ini adalah tempat penyimpanan pada prosesor. Jadi secara sederhananya itu adalah seperti ini. Jadi kita masukkan input, lalu diolah di prosesor, lalu disimpan di penyimpanan memori pada komputer, lalu dikembalikan lagi ke prosesor, dan kemudian dikeluarkan di output atau di display. Namun di sini saya akan jelaskan dengan menggunakan Logisim 8 bit. Jadi di sini pertama kita nyalakan saja Logisim 8 bitnya. Akan tampil display seperti berikut. Nah, di sini sudah ditampilkan list option yang bisa kita gunakan di komputer Logisim 8 bit ini. Karena soal nomor 1 itu kita disuruh menjelaskan poin nomor 4, jadi di sini langsung saja diinputkan 4. Lalu di sini kita masukkan 2. Nah, di sini perintahnya itu disuruh untuk memasukkan nama sendiri. Jadi di sini nama saya Roy Raffles Matorang Pasaribu. Nah, jadi bagaimana sih dari keyboard ini bisa tampil di display seperti text editor ini? Nah, tadi secara sederhananya sudah dijelaskan, namun di sini saya akan jelaskan kembali. Jadi dari keyboard ini, instruksi yang kita berikan dari keyboard ini akan diatur ulang.
dengan namanya set instruksi. Nah, dari keyboard ini dia akan masuk ke dalam CPU. Nah, tadi di CPU itu sudah dijelaskan bagian-bagiannya. Nah, sini CPU bisa kita buka dan di sini ada keyboard control. Nah, keyboard control ini berfungsi untuk mengatur inputan kita tadi. Jadi agar bisa didistribusikan ke semua komponen yang ada di CPU. Kan ada banyak komponen-komponen yang di CPU. Nah, kemudian ada bus nih. Bus ini adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jadi, data atau program yang tersimpan dalam memori ini dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Jadi, bus ini adalah jalur-jalurnya. Kemudian ada yang namanya RAM control. Nah, jadi di mana inputan tadi yang kita masukkan tadi, misalnya nama huruf pertama saya kan R kapital tadi. Dari keyboard itu kita ketik R kapital. Nah, dari keyboard ini akan diterjemahkan sebuah kode biner. Nah, karena pada dasarnya itu komputer ini dia hanya memahami kode biner yaitu 0 dan 1. Nah, setelah dicocokkan dengan kode binernya, maka kemudian dia akan menjalankan instruksi sesuai dengan kode binernya. Sesuai dengan keinginan kita tadi, R kapital, yaitu kode binernya itu 01010010. Kemudian terdapat control unit, seperti tadi saya jelaskan, control unit ini adalah pemegang kendali dia fungsinya. Jadi yang ngatur, memberikan instruksi-instruksi kepada komponen-komponen yang ada di prosesor. Kemudian ada yang namanya input-output ports atau I/O ports. Itu mengatur input apa yang dimasukkan dan output apa yang dihasilkan. Kita kembali ke komputer. Nah, jadi setelah dari CPU ini dia akan masuk ke RAM. Nah, di dalam RAM ini dia akan membaca dan menyimpan sementara instruksi. Seperti tadi saya bilang, dia menyimpannya itu secara sementara. Nah, di dalam RAM ini juga dia akan diterjemahkan, instruksinya itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, setelah dari RAM, dia akan dikembalikan ke CPU. Nah, setelah itu dia dikirimkan ke ROM. Instruksi akan dibaca dan disimpan secara lama di ROM. Sesuai dengan tadi definisi yang saya bilang, itu penyimpanan datanya secara permanen dia. Tidak seperti RAM. Nah, di dalam RAM ini juga, di dalam ROM ini juga terjadi proses input output secara berulang dengan ditandainya hitam-hitam ini selalu berjalan. Nah, kemudian instruksi dikembalikan lagi ke CPU. Nah, dari CPU ini dia akan diteruskan ke disk. Nah, disk ini untuk apa? Disk ini untuk mengalokasikan penyimpanan data yang akan ditampilkan ke layar. Dia ini bisa berupa foto, teks, video. Nah, dalam case soal UTS nomor 1 ini kan teks. Jadi, maka yang ditampilkan adalah teks. Karena tadi saya menginputkan Roy Raffles Maturang Pasar Ibu secara lengkap, maka yang ditampilkan adalah Roy Raffles Maturang Pasar Ibu. Mungkin untuk nomor 1 cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu operasi aritmatika menu 1 pada AluTester Logisim. Ini kita riset saja. Sini kita langsung pilih menu 1, option 1 maksudnya. Nah, ini tampil display seperti ini, sebenarnya ini kerja dari disk ini. Di sini mencari kode-kode yang sudah dibuat oleh si pembuat CPU yang setelah dibuat komputer Logisim 8 bit ini. Ini terdapat di Excel-nya. Nah, ini kode-kode khususnya sudah dibuat sehingga bisa menampilkan gambar seperti ini. Nah, di dalam AluTester itu implementasi operation itu ada 6. Ada AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Nah, di sini kita suruh menginputkan nilai A dan B. Jadi ini sama-sama 4 bit sehingga 8 bit. Karena di sini saya menginputkan 58 18. Nah, dia akan menghasilkan result seperti berikut. Nah, 5, 8, dan 18 ini diterjemahkan ke binernya. Jadi,
5 itu binernya kan 0101 dan 8 itu binernya 1000. Sama yang seperti yang 18. 1 itu binernya 001 dan 8 itu binernya 1000. Atau secara lebih mudahnya agar dapat dipahami itu sini saya sajikan tabel ASCII. Nah, di sini tadi 58 itu 0101 100 sama, lalu 18 itu 0001 1000 sama ya, 0001 1000. Nah, secara perhitungan itu sebenarnya seperti ini. Jadi dibagi dua, jadi kanan sama kiri, bagian kelompok kiri sama kelompok kanan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi bagaimana caranya membentuk 5. Jadi misalnya di sini 1 kali 1 itu 1. Sini kalau kita berikan nilai maka akan masih kurang karena 2 pangkat 1 itu 2. Sehingga 2 kali 1 aja masih 2. Nah, sehingga ini tidak digunakan, sehingga diisi 0. Lalu di sini bisa kita manfaatkan untuk membuat hasilnya 5. Yaitu 2 pangkat 2 itu 4 kali 1. Hasilnya 4. Nah, jadi karena sudah terpenuhi 5, maka sisanya pun dinolkan. Jadi 4 tambah 1 hasilnya 5. Sehingga binernya adalah 0101. Sama, berikutnya 8 juga seperti itu. Jadi kita bentuk binernya agar menghasilkan desimal 8. Jadi maksud saya heksadesimal 8. Jadi sini karena di sini 2 pangkat 3 sudah menghasilkan 8, maka sisanya pun dinolkan. Jadi 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 8. Sehingga binernya membentuk 1000. Dan sama, ini juga seperti caranya seperti tadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi AND. Mengapa bisa seperti ini? Nah, di operasi AND itu, jika keduanya bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Jadi misalnya inputnya di sini inputnya A 0, input B 0, maka outputnya 0. Karena di sini kita ingat definisinya, jika keduanya bernilai 1, maka hasilnya 1 kalau AND itu. Jadi di sini inputnya A-nya 1, input B-nya 0, maka outputnya 0. Di sini input A-nya 0, input B-nya 1, maka outputnya 0. Nah, di sini input A-nya 1, input B-nya 1, maka outputnya 1. Nah, jadi kita implementasikan saja. Ini langsung di sini. 0, 0, 0. Input A 0, input B 0, 0. Input A 0, input B 0, 0. Nah, di sini input A 1, input B 1, maka di operasi AND, A and B itu hasilnya 1 outputnya. Sini juga sama, input A1, input B1, maka di sini outputnya 1. Di sini input A0, input B0, maka di sini 0. Sini input A1, input B0, maka hasilnya 0. Di sini juga input A-nya 0 dan input B-nya 0, maka di sini outputnya juga 0. Nah, kenapa bisa tercetak 18? Sebenarnya ini adalah terjemahan dari biner ini. Nih, binernya kan tadi 0001 1000. Sudah, jadi kita mulai dari 2 pangkat 0 kali 1, hasilnya 1, 2 pangkat 1 kali 00, 2 pangkat 2 kali 00, 2 pangkat 3 kali 00, hasilnya pun 1. Sama yang kelompok kanan, di sini 2 pangkat 0 kali 0, 2 pangkat 1 kali 0, 2 pangkat 2 kali 0, 2 pangkat 3 kali 1, hasilnya pun 8. Sehingga menghasilkan nilai 18. Selanjutnya di sini ada operasi OR. Nah, operasi OR itu jika salah satunya bernilai 1, maka hasilnya 1. Jadi antara input A atau input B jika ada 1 saja, maka outputnya pun 1. Apalagi kedua-duanya 1, maka outputnya pun 1. Seperti yang disajikan di gambar ini. Jadi kita langsung saja. Input A 0, input B 0, tidak ada 1, 0. Input A 0, input B 0, hasilnya 0. Input A 0, input B 0, maka sini juga 0. Nah, di sini input A1, input B1, 1. Nah, di sini juga input A1, input B1, output di OR 1. Input A0, input B 0, operasi OR-nya juga 0. Nah, di sini nih,
input A1, input B0. Nah, jika salah satunya ada inputan 1, maka nilainya 1. Jadi, A or B, di sini outputnya 1. Input A0, input B0, maka di sini outputnya pun 0. Nah, didapat 58 sama seperti tadi, di N itu merupakan convert dari biner ini. Atau biar lebih jelasnya seperti ini, saya sajikan juga. Langsung aja 2 pangkat 0 kali 1, 1, 2 pangkat 1 kali 0, 0, 2 pangkat 2 kali 1, 4, 2 pangkat 3 kali 0, 0. 4 tambah 1, 5. Lalu kelompok kanan, sama 2 pangkat 0 kali 0, 0, 2 pangkat 1 kali 0, 0, 2 pangkat 2 kali 0, 0, 2 pangkat 3 kali 1, 8. Sehingga menghasilkan nilai 58. Selanjutnya itu ada XOR. Nah, XOR itu jika salah satunya bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, jika keduanya bernilai 1, maka nilainya itu 0. Jadi kalau nilainya dia sama, dia malah 0. Jadi kayak gini nih. Input A0, input B0, 0. Input A1, input B1, outputnya 0. Nah, tapi kalau dia salah satunya saja nilai 1, maka dia 1. Jadi langsung kita implementasikan saja. Sini 0, 0, input A0, input B0, maka di XOR itu juga 0. Input A0, input B0, di sini juga 0. Input A0, input B0, di sini juga 0. Nah, input A1, input B1, hasilnya juga 0, karena sama. Lalu di sini juga input A1, input B1, di XOR itu hasilnya 0. Input A0, input B0, hasilnya 0. Nah, di sini salah satu saja nih. Input A1, input B0, maka di sini XOR-nya 1 outputnya. Lalu di sini 0, sini 0, sini pun 0. Nah, bagaimana mendapatkan 40? Sama saja. Seperti tadi, itu merupakan sebuah convert. Jadi langsung saja. 2 pangkat 0 kali 0, 0. 2 pangkat 1 kali 0, 0. 2 pangkat 2 kali 1, 4. 2 pangkat 3 kali 0, 0. Hasilnya 4. Kelompok yang sebelah kanan. 2 pangkat 0, 0 kali 0. 2 pangkat 0, 1 kali 0, 0. 2 pangkat 1, 2 kali 0, 0. 2 pangkat 2, 4 kali 0, 0. 2 pangkat 3, 8 kali 0, 0. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya pun 0. Jadi didapat hasilnya pun 40. Selanjutnya NOR. Nah, NOR ini merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT. Artinya NOR ini merupakan negasi dari OR. Jadi, nah di sini kan sudah ada OR tadi di atas. Jadi tinggal dinegasikan saja. Jadi misalnya di sini OR-nya kan tadi 0101 100. Nah, di sini tinggal negasikan saja. 0 menjadi negasi 0 menjadi 1, negasi 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1. Sehingga membentuk binernya seperti ini. Nah, kenapa di sini muncul huruf A? Itu karena ini. Di sini saya sajikan dari desimal ke heksadesimal. Jadi di heksadesimal itu nilai 10 ke bawah itu dia akan berubah menjadi A. Jadi 10 menjadi A, 11 menjadi B, 12 menjadi C, 13 menjadi D, 14 menjadi E, 15 menjadi F. Jadi misalnya di sini nih, tadi kan NOR nih. Ini kita convert dulu. Jadi 2 pangkat 0 kali 0 itu 0, 2 pangkat 1 kali 1 itu 2, 2 pangkat 2 kali 0 itu 0, 2 pangkat 3 kali 1 itu 8. 8 tambah 2 itu 10. Nah, 10 itu di heksadesimal dia berubah menjadi A. Di sini akhirnya dikonvert menjadi A. Lalu di sini kita convert juga. 2 pangkat 0 kali 1 itu 1, 2 pangkat 1 kali 1 itu 2, 2 pangkat 2 kali 1 itu 4, 2 pangkat 3 kali 0 itu 0. Hasilnya pun 4 tambah 2 tambah 1 itu 7. Jadi maka hasil convertnya pun A7. Selanjutnya ADD itu merupakan penjumlahan biner. Jadi yang harus kita ketahui itu ada syaratnya. Syaratnya itu ini. Jadi 0 ditambah 0 itu sama dengan 0 dengan carry 0.
0 tambah 1 itu sama dengan 1 carry 0, 1 tambah 0 itu sama dengan 1 carry 0, 1 tambah 1 itu sama dengan 0 carry 1. Nah, jadi di sini mengapa bisa dapat seperti ini sudah saya screenshot tadi yang bagian biner AB, jadi biar lebih mudah. Nah, di sini sudah saya sajikan. Jadi gini, kita harus perhatikan syarat ini. 0 ditambah 0 itu hasilnya 0 dengan carry 0. Lalu di sini juga 0 ditambah 0 itu hasilnya 0 dengan carry 0, 0-nya ditulis di atas. Nah, 0 ditambah 0 juga sama 0 carry 0. Nah, di sini perhatikan 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 dengan carry 1. Nah, di sini kita tulis 1 di atas 1. Di sini ada satunya ada 3 jadinya. Nah, karena satunya ada 3 itu, hasilnya itu 1, 1. Jadi 1 dengan carry 1. Nah, di sini bukan 0, 0 lagi. Berarti 1 ditambah 0. Yang hasilnya itu 1 dengan carry 0. Kita tulis 1, di sini carry 0. Nah, 1 ditambah 0 itu hasilnya 1 carry 0. Nah, 0 tambah 0 itu 0 dengan carry 0. Sehingga membentuk binernya 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Sama ya, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, dapat 70 itu merupakan convertnya. Sama aja seperti tadi. Itu 2 pangkat 0 kali 1, 2 pangkat 1 kali 1, 2 pangkat 2 kali 1, 2 pangkat 3 kali 0. Sehingga 4 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya 7. Sini juga sama, 2 pangkat 0 kali 0 itu 0, 2 pangkat 1 kali 0 itu 0, 2 pangkat 2 kali 0 itu 0, 2 pangkat 3 kali 0 itu 0. Sehingga 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Sehingga mendapatkan hasil 70. Selanjutnya itu ada sub. Sub itu merupakan pengurangan. Pengurangan pada biner. Jadi ada syaratnya juga. Ini syaratnya sudah saya lampirkan di sini. Jadi 0 dikurang 0 itu sama dengan 0, borrow 0. 0 dikurang 1 itu sama dengan 1, borrow 1. 1 dikurang 0 itu sama dengan 1, borrow 0. 1 dikurang 1 itu sama dengan 0, borrow 0. Nah, di sini karena biar lebih mudah, sini sudah saya screenshot juga tadi biner AB-nya. Sehingga langsung kita operasikan saja eksekusi di sini. 0 dikurang 0 itu 0, borrow 0. Ini biar rapi aja. Nah, 0 dikurang 0 itu hasilnya 0. 0 dikurang 0 itu hasilnya 0, borrow 0. 0 dikurang 0 itu 0, borrow 0. Nah, ini 1 dikurang 1 itu hasilnya 0 dengan borrow 0. Kita tulis 0. 1 kurang 1 itu adalah 0, borrow 0. 0 kurang 0 itu adalah 0 dengan borrow 0. 1 dikurang 0 itu 1 nih. 1 dikurang 0 itu adalah 1 dengan borrow 0. Jadi tulis 1 borrow 0 di sini. Nah, sehingga menghasilkan biner 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Samakan sama ya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, bagaimana mendapatkan 40? Sama saja seperti tadi. Jadi langsung saja 2 pangkat 0 kali 0 itu 0, 2 pangkat 1 kali 0 itu 0, 2 pangkat 2 itu 4 kali 1, 4. 2 pangkat 3 itu 8 kali 0 itu 0. Sehingga 0 tambah 4 tambah 0 tambah 0 itu hasilnya 4. Nah, selanjutnya yang kelompok kanan, karena 0 semua sudah dipastikan hasilnya pun 0. Jadi hasilnya pun mendapat 40. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai jawaban soal UTS nomor 2. Saya Roy Raffles Matorang Pasaribu dengan NPM 21170510058 dari kelas A Ilmu Komputer Angkatan 2021 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kiranya video ini yang saya buat dapat menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah pengantar organisasi komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.